selanjutnya kami umumkan bagi hadirin yang hendak bersedekah dapat menuju tempat yang sudah disediakan, yaitu sebelah barat Masjid Rahmatan lil Alamin. Hadirin, selanjutnya kami umumkan. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dialog kami pada malam hari ini, salah satunya bersama dengan Pak Ilham Aidit, selaku salah satu figur yang hadir di perayaan peringatan 1 Suro tanggal 19 Juli 2023. Pak Ilham, tadi Anda katakan sudah hadir di Pondok Pesantren Al Zaitun sejak tanggal 18 Juli. Hampir 24 jam Anda di Pondok Pesantren Al Zaitun. Anda melihat tidak ada praktek atau ada sesuatu yang Anda nilai ini janggal, tidak sesuai dengan atau tidak sebagaimana mestinya selama Anda berada di sana? Ya, saya hadir dari tanggal 18 jam 5 sore persis saya tiba di sana, dan persis jam 5 sore esok harinya saya cabut dari Al Zaitun. Jadi 24 jam, dan itu memang saya niatkan untuk mencoba melihat sendiri apa yang ada di sana, apa yang saya dengar di sana, yang saya tergelitik karena ini pondok sering disebutkan sebagai pondok pesantren yang sesat dan radikal gitu ya. Tapi apa yang saya lihat dimulai dengan makan malam lah, katakan makan malam di sebuah tempat yang besar. Kemudian saya ketemu 3 buah wali santri yang anaknya sekolah di sana. Satu keluarga punya 2 anak sekolah di sana, satu keluarga lagi anaknya sudah 2 lulus dan 1 masih sekolah di sana, yang satu lagi baru 1 anak. Kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya dan berusaha terus terang sampai dengan berapa bayarnya dan prosedurnya dan sebagainya. Itu sekedar mengisi waktu juga di malam itu. Itu ada 2-3 jam saya di malam hari, sekitar jam 8 malam makan malam ketika itu, sebelum besoknya acaranya. Secara umum saya merasa penting untuk tahu apa kata wali santri, orang tua murid lah kira-kira. Dan semua itu satupun nggak ada mimik gestur yang menunjukkan bahwa mereka khawatir atau takut atau cemas atau kecewa bahkan. Dan semua bertutur. Saya melakukan itu seperti seorang investigator ya. Saya lebih banyak diam, menyampaikan 1 pertanyaan, 2 pertanyaan dan sebagainya. Itu disampaikan dengan riang gembira. Kemudian dia menjelaskan bahwa anaknya menjadi lebih religius, dan ketika sholat itu tidak sekedar pakai kaos dan secepat mungkin melakukan sholat, tetapi betul-betul dia rapi sekali. Kemudian itu sesuatu yang menurut saya mengejutkan pertama kali saya mendengar itu. Kemudian saya tanya, apakah ada perubahan perilaku dari anak-anak terhadap? Oh tidak. Buat kami itu betul-betul memperlihatkan bahwa ini kata mereka ya, memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan ini mampu mendidik anaknya menjadi lebih baik, tapi juga berpikir dan berwawasan seperti halnya anak-anak seusia mereka. Jadi nggak ada sifat kaku atau kemudian jadi militan dan sebagainya. Itu 2 jam saya bicara dengan 3 wali santri, 3 keluarga. Yang satu tidak bawa istrinya, tapi yang 2 bawa istrinya. Dan mereka bersaut-sautan. Dan mereka senang menceritakan hal itu ya. Itu satu hal yang pertama kali saya juga terkejut, bahwa tidak ada gestur, tidak ada mimik, tidak ada narasi yang menyatakan mereka khawatir dan sebagainya. Tidak ada. Oke, Pak Ilham, saya juga penasaran, Anda sempat tidak untuk mencoba berkeliling, ya mungkin tidak mengelilingi keseluruhan lahan Al Zaitun ya, karena luasnya juga cukup luas, 1.200 hektar. Tapi Anda sempat tidak menuju ke beberapa lokasi berkeliling begitu untuk melihat secara dekat lagi sebenarnya seperti apa sih Ponpes Al Zaitun ini? Betul. Jadi begini, saya ini kan orang yang sebetulnya curious. Dan saya juga seorang arsitek. Saya berkeliling untuk melihat arsitekturnya Al Zaitun yang dianggap megah dan besar gitu ya. Sebabnya ketika sore hari setelah saya sebentar istirahat, saya jalan-jalan, kemudian saya makan malam, saya melihat suasana di situ. Ini betul, ini saya menyampaikan ini dengan sepenuh hati apa yang saya lihat. Beberapa santri yang kemudian mengisi waktu luangnya dengan sama-sama bersepeda dan ceria sekali mereka. Kemudian mereka sholat maghrib
Isya dan sebagainya dalam suasana yang lepas tetapi disiplin. Ya, ini saya juga lihat bahwa kadang-kadang saya berpikir di mana radikalnya ya kan pikir melihat kehidupan seperti itu. Nah, ketika malam hari yang saya cerita saya ketemu wali santri itu, saya mendapat penguatan dari pernyataan mereka bahwa memang nggak ada yang berubah dari sikap anak-anak. Dan mereka lebih suka satu hal yang menjadi ciri dari anak-anaknya adalah lebih religius dan melakukannya dengan lebih serius dalam ketika mereka sholat dan sebagainya. Selebihnya adalah anak-anak biasa yang terbuka pikirannya, yang senang bercanda dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian Pak Ilham, ketika tadi Anda mengatakan Anda sempat berkeliling begitu ya karena Anda penasaran dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Ada tidak ketika Anda menuju ke satu titik kemudian Anda dilarang untuk mendekati lokasi tersebut? Ada tidak hal itu? Tidak, sama sekali tidak. Yang mereka katakan bahwa semua bangunan itu jaraknya jauh-jauh, Mas Ilham. Jauh. Saya bilang kebetulan karena saya senang jalan kaki ya. Jadi saya cuma tanya kira-kira berapa jam jalan kaki, berapa puluh menit jalan kaki. Hanya itu aja. Nggak pernah mereka melarang atau melokalisir suatu wilayah untuk tidak didatangi. Tapi betul, memang ketika harinya itu semua memakai bis untuk sampai dengan lokasi masjid utama itu, jadi gedung utama itu. Nah, kalau boleh saya cerita lanjutkan supaya tuntas saja bahwa di hari itu ketika acara itu dimulai jam 9.30 itu kira-kira perkiraan saya itu paling nggak ada 6.000 orang yang hadir, kira-kira ya perkiraan saya. Kemudian ada sekitar 14 pembicara. Saya cuma salah satu pembicara kedua. Dari semua 14 pembicara itu, semua kira-kira mendekati tema yang ada di hari. Temanya adalah toleransi, perdamaian untuk menuju persatuan, menuju Indonesia bangkitlah kira-kira seperti itu. Nah, semua tema ada dari kawan-kawan dari Buddha, kemudian ada kawan-kawan dari saya, namanya saya ingat ya, Monique Rakers itu adalah seorang yang memperjuangkan tentang Israel, kemudian ada banyak pendeta di situ juga ada banyak pejabat daerah di situ hadir dan menyampaikan semua pikiran-pikiran itu pendapat-pendapatnya dengan bebas, tanpa teks, ada yang dengan teks, ada yang tanpa teks. Semua, kalau saya jujur ingin katakan bahwa semua itu bernada konstruktif ya, bernada konstruktif dan mengapresiasi tentang pendidikan yang ada di lembaga. Baik. Dan semua agak mirip dengan apa yang saya tangkap selama beberapa jam pertama saya ada di sana. Baik. Saya kembali ke Pak Malik. Pak Malik, saya penasaran ketika ada selama 9 tahun 8 bulan mengawal Panji Gumilang, adakah instruksi-instruksi atau arahan-arahan khusus dari pihak Panji Gumilang untuk kemudian menciptakan suatu suasana untuk menetralisir ketika pada momen satu suro ini? Pak Malik. Ya, betul. Jadi instruksinya itu apabila sudah di Al Zaitun itu tidak ada bicara tentang NII, tidak ada berbicara tentang radikal, itu tidak ada. Nah, tidak berkaitan antara Al Zaitun. Di situ kan pendidikan memang sudah di pressure, sudah diberikan pengarahan bahwa jangan sekali-kali membicarakan masalah NII di situ di Al Zaitun. Tapi semua semua aparatnya atau petugasnya itu adalah NII semua. Sudah, Anda bisa memastikan hal itu, Pak Malik? Bisa memastikan saya, mulai dari pekerja yang di bawah sampai administraturnya. Oke, baik. Saya sedikit kalau boleh. Baik, karena durasi kita terbatas, mohon maaf saya ingin ke Mas Ken terlebih dahulu ya. Mas Ken, ketika Anda melihat berdasarkan keterangan dari Pak Malik tadi ada instruksi khusus tidak berbicara NII ketika ada tamu luar masuk kepada Al Zaitun, apakah ini sebetulnya cara untuk menciptakan citra keluar bahwa Al Zaitun ini fine-fine saja?
Mas Ken? Iya betul. Jadi ketika orang hadir ke sana, taunya ya ini sebuah pesantren mewah. Karena orang Indonesia kan begitu, melihat pesantren bagus pasti akan berduyun-duyun. Bahkan dulu ketika waktu saya masih aktif dan hadir ke Al Zaitun itu ketika 1 Muharram, itu para pejabat yang hadir di sana itu melihat kan sumbangan begitu besar dalam waktu hitungan jam sudah miliaran rupiah. Itu langsung ditodong kepada pejabat tersebut. Ini loh umat Islam bangsa Indonesia dalam hitungan jam sudah bisa hitungan sampai puluhan miliar. Bapak sebagai Menteri A, Menteri B, pejabat A, pejabat B gitu kan, mau nyumbang berapa langsung dikasih kwitansi gitu. Nyumbang ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar. Mereka kan punya majalah dulu, majalah Al Zaitun, majalah internet mereka. Di foto masuk majalah, pejabat itu bangga. Padahal bahasa kita itu dulu ditipu. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Pak Ilham. Tadi Anda ingin mengatakan sesuatu Pak Ilham, tapi singkat saja ya karena durasi kita terbatas. Silakan Pak Ilham. Ya, ini yang saya lihat ya, 1x24 jam. Sebelumnya saya tidak pernah tahu sama sekali. Nah, yang ingin saya katakan bahwa selama 24 jam pun saya sebetulnya menyimak betul tentang segala kegiatan gerak dan sebagainya hanya untuk tahu apakah benar gitu loh. Tapi saya nggak tahu persis sebetulnya, saya juga nggak tahu persis. Seperti tadi dikatakan bahwa NII yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang bekerja di situ, mulai dari tukang sapu bahkan misalnya katakan orang yang kerja di dapur yang melayani. Maaf, saya juga tidak terlalu bodoh untuk melihat apakah orang ini punya sikap radikal atau tidak. Semua pelayan di sana itu betul-betul adalah mereka-mereka menurut saya adalah mereka-mereka yang memang bekerja, yang dipekerjakan untuk bekerja cuci piring dan sebagainya. Itu pandangan saya, mudah-mudahan saya nggak salah gitu ya. Sehingga berkali-kali saya bersama kawan saya, satu orang kawan saya mendiskusikan, kebayang nggak sih kalau orang seperti ini sebetulnya orang NII yang berkeliaran di antara kita. Waktu mereka mencuci tangan, mereka itu saya lihat ada ketulusan bahwa tidak seperti itu. Saya nggak tahu apakah hanya hari itu saja atau sepanjang hari kira-kira begitu. Saya nggak tahu persis. Tapi yang saya lihat itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ilham Aidit, putra almarhum Dipa Nusantara Aidit yang juga ikut hadir pada saat momen 1 Syuro di Ponpes Al Zaitun. Dan juga ada Mas Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, dan sebelumnya juga sudah bergabung sama kami Pak Malik ya, merupakan mantan pengawal dari Panji Gumilang. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.